Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan kualitas takwa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang saya hormati, hari Jumat hari yang sangat akrab dengan surat Al-Kahfi. Mayoritas dari kita mengetahui dan tahu secara umum kisah tentang Ashabul Kahfi. Pemuda yang melarikan diri karena dipaksa oleh raja yang zalim menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi ayat 10 ada satu doa yang patut kita baca. Doa itu berbunyi, mereka Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami kasih sayang di sisi-Mu dan tunjukkanlah kami kepada hal-hal yang baik dalam setiap urusan kami. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa ini. Lalu Allah perintahkan mereka untuk masuk ke sebuah gua yang tidak lebar, tidak luas. Gua yang sangat sempit yang dihuni oleh beberapa orang. Meskipun dalam ayat berikutnya ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan sekian, namun jumlah mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gua yang sesempit itu, ma'asyal muslimin, dihuni oleh beberapa orang, namun apa yang terjadi? Apakah mereka mati kehausan, kelaparan, dan kehabisan nafas oksigen dalam gua tersebut? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ke-16 surat Al-Kahfi, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi. Apabila kalian, wahai pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, apabila kalian menjauh dari mereka, raja dan pengikutnya yang memerintahkan mereka untuk menyembah selain Allah, apabila kalian menghindar dari mereka, dari orang-orang yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang mengajak maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian menghindar dari mereka yang menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala, menujulah ke gua. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan jawaban itu, yansyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Tuhanmu akan memberikanmu, melimpahkanmu min rahmatihi, kasih sayangnya. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan hal-hal yang berguna bagi setiap urusanmu. Dan ternyata mereka
sepanjang 309 tahun berada dalam gua, mereka tidak mati. Mereka masih hidup. Gua yang sempit dihuni oleh beberapa orang, ternyata orang tersebut tidak mati, tidak kelaparan, tidak kehausan. Karena apa, ma'asyiral muslimin? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna lillah mi'ata rahmah." Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat. Allah turunkan ke dunia ini satu rahmat yang kemudian Allah sebarluaskan kepada manusia, jin dan hewan-hewan. Dengan satu rahmat Allah itulah mereka saling menyayangi, mencintai satu sama lain. Dan Allah masih simpan 99 rahmat yang nantinya Allah berikan kepada hamba-hambanya di akhirat, di surga kelak. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang agar kita jangan sampai putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini sementara, iya, tapi jangan sampai kemudian kita lupakan kasih sayang Allah. Hidup ini penuh derita, cobaan, ya, tapi ingat, derita, cobaan, ujian hidup kita tidak ada apa-apanya dengan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bisa kita bayangkan beberapa orang yang hidup di gua tanpa makanan, tanpa minuman. Allah buat mereka tidur, namun tidak Allah buat mereka mati, masih hidup. Karena apa? Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya apa? Wa idh tazaltumuhum. Kita hindari komunitas-komunitas, teman-teman yang toksik, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan agama ini, yang membuat kita putus asa terhadap hidup ini. Ternyata begitu luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pemuda ini terdesak, diancam, mau dibunuh, melarikan diri, bersembunyi di gua yang sempit, ternyata Allah turunkan kasih sayangnya, dan mereka ternyata mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan daripada yang selama ini raja dan pengikutnya yang berkuasa. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf, sebagian dari kita ada yang rumahnya luas, namun rumah tangganya sempit. Ada yang rumahnya sempit, namun rumah tangganya luas, penuh dengan kebahagiaan, cinta, kerukunan, kasih sayang dalam rumah tersebut. Mengapa? Kuncinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi orang yang rumahnya luas, namun rumah tangganya konflik, anaknya tidak rukun, penuh perpecahan, karena rumah yang luas itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat di dalamnya. Namun dia yang mohon maaf, bahkan mungkin rumah dia baru ngontrak, ngekos, tapi Masya Allah, rumah itu, tempat tinggal itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kasih sayang, kerukunan antar keluarga. Maka disitulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Sehingga ma'asyal muslimin, hidup ini jangan pernah jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Selain tadi kita meninggalkan dan menghindarkan diri kita dari orang-orang yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang menyebarluaskan kasih sayang kepada sesama makhluk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kasih sayang kepadanya. Maka irhamu man fil ardi, sayangilah seluruh penduduk bumi.
niscaya yarhamkum man fis sama, penduduk langit akan menyayangimu. Kita saat ini krisis empati, krisis kepedulian, krisis kasih sayang, krisis cinta antar sesama. Sekarang kita hidup di zaman al-bughdu, kebencian, permusuhan, dendam. Itulah yang membuat kasih sayang Allah tidak diturunkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada rumah kita. Al-iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita sampai nantinya kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.